Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibadah malam, saudara-saudari, tuan-tuan, perempuan yang kusayang dan yang kuhormati. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa billah ilahi anta ma'asudina wa riduka matlubina. Awaluddin ma'rifatullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ilahi anta ma'asudi wa riduka matlubi. Maka disinilah kita pahami bersama untuk diriku dan untuk kita bersama pada malam hari yang berbahagia ini. Cinta malam, ibadah malam sangat indah, yang rasa yang tahu. Maka barang siapa mengamalkan atas ilmu yang ia ketahui, maka Allah mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Dalam arti, amalkanlah ilmu. Ilmu itu bukan untuk dipamer, diceritakan, dipajangkan, tetapi untuk diamalkan. Sehingga kita berlatih diri kita untuk mematikan diri kita. Pulangkan semuanya, hak milik Allah Ta'ala. Tiada hak kita. Jasmani rohani kita miliknya. Maka belajarlah kita mematikan, memadamkan, dalam artinya menghilangkan atau menundukkan, mendiamkan ego, hawa, nafsu kita. Atau dikatakan matikan diri. Intinya la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basyirun wala mutakallimun. Tidak ada berkuasa melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada berkehendak melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada kita tahu melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada kita hidup melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada mendengar melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada melihat melainkan Allah Ta'ala. Tiada berkata-kata melainkan hak Allah Ta'ala. Bismillah wa billah, yang artinya awali perbuatan itu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu kita mengetahui sir Allah yang sebenar dalam rahasia yang ada. Firman Allah dalam hadis qudsi, al-insanu siri wa ana siruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Dan Allah pun berfirman, al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain daripada aku. Maka disinilah kita pahami sesuai dengan kata-kata para sahabat. Rasulullah bertanya, dalam artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man najara ila say'an walam yara lahu fihi fahuwa haidun. Siapa yang melihat kepada sesuatu tidak lihatnya Allah di dalamnya, maka penglihatannya itu sia-sia belaka. Maka Abu Bakar Siddiq berkata, ma ra'aitu say'an illa wa ra'aitullah haqballahu. Tidak aku lihat sesuatu melainkan yang aku lihat Allah Ta'ala terlebih dahulu, kata Abu Bakar Siddiq. Dan Utsman pun berkata, ma ra'aitu say'an illa wa ra'airullah. Tidak aku lihat sesuatu melainkan yang aku lihat Allah sertanya. Umar bin Khattab pun berkata, ma ra'aitu say'an illa wa ra'aitullah badahu. Tidak aku lihat sesuatu, hanya aku lihat Allah Ta'ala kemudiannya. Dan Sayyidina Ali pun berkata, ma ra'aitu say'an illa wa ra'aitullah fihi. Tidak aku lihat sesuatu melainkan yang aku lihat Allah Ta'ala di dalamnya. Maka disinilah kita pahami
matikan diri kita, diamkan, tenangkan, matikan diri kita sebelum mati yang sebenarnya. Intinya tizibul badani syarul qalbi, hancurkan badan jadi hati. Tazibul qalbi syaran ruh, hancurkan hati jadi ruh. Tazibul ruhi syaran nur, artinya hancur ruh jadi nur. Tazibun nuri syarul sirri, hancurkan nur jadikan rahasia. Tazibus sirri ila ana, hancurkan rahasia jadikan aku, ya aku yang mutlak. Dan yang sebenar aku itu adalah rahasia sekalian makam manusia yang berada di dalam hati ataupun batin. Maka di sinilah kita pahami, kita pelajari. Yang penting paham dalam pengajian mengenal diri, mengenal Allah. Kita pelajari yang sebenarnya untuk makrifat, mengenal Allah dan menghilangkan pekerjaan dunia serta mempelajari ilmunya dengan meniadakan atau menghilangkan diri atau tubuh pada tingkah laku kita, maka tidak termasuk lagi pada huruf H. Dalam artinya tidak boleh lagi dikata atau disebut Allah bila mana dengan jalan pelajaran mematikan diri atau tubuh seperti zat, sifat, asma dan af'al yang ada pada kita. Maka kita ketahui jika sudah kita tidak ada memanah atau memanahkan diri atau tubuh, inilah yang dimaksud penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Maka bertemulah kita gaib dalam gaib, wujud di dalam wujud, zat di dalam zat, sifat di dalam sifat, asma di dalam asma, af'al di dalam af'al, sir di dalam sir, rahasia di dalam rahasia, dan rasa di dalam rasa yang menerima zauq atau widdan. Zuk bizuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sebagaimana yang disangka oleh hambaku, aku bersama dia apabila ingat kepadaku, apabila ia mengingat aku dalam dirinya, aku pun ingat pada dalam diriku, dan apabila mengingatku dalam ruang yang luas, aku pun ingat padanya dalam ruang yang lebih baik. Maka disinilah kita pahami, sesuai dengan kata-kata guru kita, mursyid kita, hatimu sekarang bersama Tuhanmu, dan Tuhanmu bersama engkau, tidak jauh dari engkau. Ia mendekatkan engkau kepadanya dan mengenalkan engkau dengannya. Orang yang menjalankan tarekat zikir secara sungguh-sungguh tidak mempunyai rasa khawatir dalam menjalankan hidup, tidak was-was, tidak ragu-ragu dalam menjalankan sesuatu kebenaran, dan tidak berprasangka buruk terhadap orang-orang lain. Maka hati mereka tenang, jiwa mereka tentram. Maka disinilah kita pahami sesuai dengan firman Allah yang artinya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maka dengan menjalankan tarekat zikir dan latihan-latihan tarekat, kaum tarekat ataupun kaum sufi merasakan kelezatan ibadah, merasakan makna-makna Al-Quran yang mulia dan sunnah yang suci yang belum tentu dapat dirasakan oleh orang-orang lain. Maka sampai di tingkat-tingkat tertentu, orang yang bertarikat zikir merasakan seluruh alam dan dirinya hancur lebur masuk ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini orang tersebut berada dalam tingkat yang fana. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rahman, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka zikirullah itu dapat mengangkat seorang hamba yang mukmin dari bumi syahwat ke langit ma'rifat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang berkata la ilaha illallah secara ikhlas dalam hatinya kecuali Tuhan membukakan pintu langit sehingga ia bisa meninjau ars yang tinggi. Maka disinilah sesuai dengan kata-kata guru-guru kita dalam asma yang tertinggi, orang dapat meningkat ke langit mencapai martabat yang tinggi. Dalam tingkat marifat ini hamba Allah dapat melihat segala yang ajaib dan yang aneh-aneh, dan segala rahasia yang besar dan kaifiat-kaifiat yang agung serta hakikat. Maka kita simak sesuai dengan kata Imam Al-Ghazali, makrifat itu berada di atas semua jalan dan wasilah yang penting dan besar.
Yang demikian itu adalah wasilah al-kasaful al-batini atau wasilatul ilham ar-ruhi yang membawa manusia kepada sifat-sifat yang baik dan membersihkan hati serta menjauhkan diri dari cara berpikir orang-orang materialis. Maka di sinilah kita paham. Yang penting paham dalam memahami ilmu tertentu. Yang rasa, yang tahu, yang sadar, yang paham. Al-insanu siri wa anasiruhu wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahsiaku dan akulah rahsianya, dan rasa itu sifatku dan sifatku itu tiada lain daripada aku. Adapun alif Allah itu yaitu zat Allah Ta'ala dan diri Allah Ta'ala dan sebenar-benarnya diri yaitu ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adapun sifat Allah Ta'ala itu rupa Nabi Muhammad dan af'al Allah Ta'ala itu yaitu kelakuan Nabi Muhammad. Maka inilah ruh idafi, menjadi rahasia kepada kita di dalam jantung tempatnya. Adapun akbar itu tubuh kita ini jadi bisa berlaku, laku dan sebagainya. Adapun rahasia itu sendiri memerintah hati dan hati itu memerintah tubuh. Berlakunya tubuh itu berbagai kelakuan. Inilah sebenar-benarnya diri yang kita kenal siang dan malam, sebab semuanya daripada Muhammad. Maka di sinilah kita pahami, agar kita tidak gagal paham dalam memahami mengenal diri, mengenal Allah. Maka tak kalah rahasia itu sehari semalam dalam rahim ibu, pujinya. Tak kalah rasa itu 3 hari 3 malam dalam rahim ibu, subhanallahi, pujinya. Artinya suci sendirinya. Tak kalah rasa itu 40 hari 40 malam dalam rahim ibu, alhamdulillah, pujinya. Artinya zat Allah Ta'ala. Tak kalah rasa itu 3 bulan dalam rahim ibu, Allahu Akbar, pujinya. Artinya maha besar, Allah meliputi sekalian alam. Tak kalah rasa itu 9 bulan dalam rahim ibu, la ilaha illallah, pujinya. Maka di sinilah kita pahami, sehingga kita tak meminta lagi kepada nama. Jangan meminta pada nama, kenalilah sang pemilik nama. Maka memintalah kepada sang pemilik nama. Artinya, maksudnya jangankan kita selalu terbelenggu dengan dirimu, dengan isim-isim ataupun nama seorang hamba, kalau bukan karena adanya Rabbani dalam diri kita, maka tidak akan pernah ada Abdullah ataupun hamba. Kita tampakkan diriku seperti aku tampakkan dirimu. Kau tampakkan diriku seperti aku tampakkan dirimu. Kalau bukan karena ubudiyah ataupun ritual peribadatan, niscaya tidak akan tertampakkan rububiyah ataupun ketuhanan. Kau menjadikan diriku, ku terjadikan seperti halnya aku menjadikan dirimu. Kalau bukan karena wujudmu, maka wujud tajalliku tidak tersebabkan. Cintaku paling dekat dari segala yang terdekat. Cintaku paling tinggi dari segala yang tinggi. Cintaku menghendaki dirimu untuk pensifatan diriku. Aku pilih dirimu untuk diriku. Jangan kau keluarkan dirimu untuk selain diriku. Jangan keluarkan diriku dari dirimu. Cintaku adalah sari dalam buah. Cintaku adalah garam dalam makanan. Imajinasiku dalam keabsurdan. Logikamu dalam pengetahuan. Cintaku menjadikan diriku terasa dalam jangkauan indrawi, membuatku tersentuh dalam sentuhan kekasihku. Kau adalah muara harapanku, sentra penglihatanku, media kasih kelembutanku. Betapa indah kebersamaanku denganmu, betapa sahdu keintimanmu dengan diriku. Aku cinta padamu. Maka di sinilah kita pahami firman Allah dalam surah Al-Fussilat, wahai langit dan bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Ini perintah Allah. Maka nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, cahaya di atas cahaya. Ketahuilah bahwasanya cahaya itu sejatinya adalah kitab yang tertulis, memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Haq, dalam firman Quran, banyak orang yang disesatkan dan banyak pula orang yang diberi petunjuk. Al-Baqarah ayat 26. Ada yang disesatkan, ada yang diberi petunjuk kepada Allah. Maka